Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali mengalami koreksi dalam di atas 2% di perdagangan Senin awal pekan. Dan pelemahan IHSG disebabkan gencarnya investor asing keluar dari pasar domestik di tengah peluncuran stimulus jumbo pemerintah China. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tumbang di perdagangan terakhir kuartal ketiga. Di Senin 30 September 2024, IHSG anjlok 2,20% ke 7.527,93 di akhir sesi 2. 8 indeks sektoral menyeret IHSG ke zona merah, di antaranya sektor energi terjun 2,11%, sektor teknologi ambruk 1,75%, sektor infrastruktur tergerus 1,75%, sektor barang konsumsi primer merosot 1,50%, sementara sektor barang konsumsi non-primer terbangkas 1,41%, sektor properti dan real estate anjlok 1,34%, sektor keuangan melemah 1,29%, dan sektor perindustrian turun 0,57%. Sementara sektor transportasi dan logistik melonjak 1,57% dan sektor barang baku naik 0,25%. Sementara dari sisi saham, 2 emiten perbankan raksasa dan 1 emiten Prayogo Pangestu menjadi penekan terbesar IHSG. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Barito Renewable Energy Tbk, dan PT Bank Sentral Asia Tbk, di mana ketiganya menekan IHSG sekitar 21 indeks poin. IHSG yang ambruk terjadi di tengah investor asing yang masih terus melepas saham-saham di RI. Hingga perdagangan akhir pekan lalu terpantau asing sudah melepas sebanyak 1,16 triliun rupiah di pasar reguler. Bahkan sepanjang pekan lalu asing tercatat melakukan penjualan bersih hingga mencapai 4,31 triliun rupiah di pasar reguler. Asing yang terus melepas saham-saham RI terjadi setelah adanya kabar bahwa pemerintah China akan memberikan stimulus ekonomi untuk beberapa sektor industri. Investor asing yang berotasi ke pasar modal Asia Timur, dalam hal ini China, aksi beli saham yang tiada henti terhadap saham-saham China menjadikan bursa setempat bekerja terbaik di sepanjang hari usai melonjak untuk sesi ke-9 beruntun. Investor global dan regional melihat sinyal optimis terhadap aset-aset China, termasuk saham-saham under value dalam beberapa periode di tengah masa-masa perlambatan ekonomi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, berikutnya kita akan simak agenda ekonomi. Pemirsa, dari Amerika Serikat ada pidato Ketua Dewan Gubernur Fed Powell, kemudian dari Kanada ada data soal PMI manufaktur, kemudian kita bergeser ke Uni Eropa ada indeks harga konsumen, dan di Jepang ada tingkat pengangguran di Jepang di bulan Agustus, dan di Korea Selatan ada data soal neraca perdagangan. Kemudian dari Vietnam ada PMI manufaktur, dan di Indonesia ada data soal tingkat inflasi, kemudian juga dari Australia ada PMI manufaktur. Berikutnya agenda emiten yang menarik untuk kita cermati, pemirsa, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Untuk CBPE, kemudian MAPB dan juga TFAS menggelar rapat umum pemegang saham atau RUPS, sementara BVIC atau BVIC melakukan pembayaran kupon seri BVIC 02 SBCN 3 ke-18. Dan berikutnya adalah kita akan simak pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Nampaknya stimulus jumbo di China disikapi mix pagi hari ini oleh bursa-bursa utama Asia. Untuk Nikkei dibuka menguat 1,57% di level 38.514, kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,4% di level 3.599, dan Kospi Korea dibuka melemah 2,13% di level 2.593. Dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka menguat ya 2,43%, cukup signifikan di level 21.133.